Jadi ketika umat istiqamah di atas sunnah tak ada dusta. Tapi ketika mulai menyimpang dari sunnah mulai ada dusta. Semakin jauh dia berbuat, semakin banyak dia menambah, semakin asik dia memodifikasi, akan mulai semakin banyak dusta-dusta di dalam hadis Nabi SAW. Maka dalam ilmu wad'ul hadis tercatat oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi misalnya dalam Muqaddimah Al-Mawdu'at, ya, bahwasanya yang rekor memalsukan hadis adalah yang paling parah adalah az-zanadiqah. Orang-orang zindik. Siapa zindik tadi? Sengaja masuk Islam untuk merusak Islam. Ini ahli memalsukan untuk mengacaukan pemahaman kaum muslimin. Yang kedua adalah Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah. Apa sebab? Karena mereka juga paling jauh menyimpangnya. Yang ketiga adalah As-Sufiyah. Orang-orang Sufi, tasawuf. Apa sebab? Agamanya dengan rasa, agama dengan pengalaman. Akhirnya supaya pengalaman ini dikuatkan, maka perlu diriwayatkan. Akhirnya lahirlah sanad-sanad palsu untuk menguatkan. Mereka asal baik niatnya pasti diterima. Akhirnya dibuatkan perkataan yang baik, lalu dipasang sanadnya yang menurut mereka baik. Tetapi kalau ahli-ahli hadis membuka borok itu. Yang keempat, yang paling banyak. Ini juara bertahan nih kaum muslimin. Mana tuh datang? Nah, adalah para penceramah al-qussas, yaitu para penceramah. Atau penceramah harus pandai bercerita. Jadi banyak karangannya. Jadi oleh sebab itu para penceramah punya peran penting juga memalsukan hadis. Ada seorang khatib ceramah bagus sekali, bikin orang menangis dalam sebuah riwayat yang panjang dibuatnya. Lalu setelah turun ditanya oleh seseorang, Ustaz, itu hadis tadi sahih Ustaz, katanya kan. Semua orang sangat terpengaruh dengan cerita itu. Yang namanya cerita, tentu orang terpengaruh. Baca Quran tidak pengaruh, tapi cerita pengaruh dia. Nah, orang menangis. Lalu katanya, kamu bilang tidak sahih, itu terdapat dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Tahu tidak katanya? Ibnul Jauzi itu ulama besar. Rupanya dia salah paham. Al-Mawdu'at itu menurut dia jamak mawdu'. Mawdu' itu tema. Jadi mawdu'at hadis-hadis tematik. Apalagi disusun berdasarkan bab-bab. Dikiranya hadis-hadis tematik. Padahal maksud Ibnul Jauzi adalah Al-Mawdu'at, maknanya Al-Makzubul Mukhtalaq. Itu hadis-hadis palsu. Jadi lain menurut penulis, lain menurut pembaca. Penulis bermaksud mengumpulkan hadis-hadis palsu. Pembaca memahami hadis-hadis tematik. Itu akibat daripada tidak membaca muqaddimah penulis. Jadi berapa banyak yang mutasyabihat akhirnya dianggap seolah-olah muhkamat. Akhirnya ini yang terjadi. Ma'asyiral kiram. Nah, para penceramah termasuk yang juga ahli bikin cerita. Maka jangan aneh kalau nak kondang kita harus pandai berceramah. Biar hebat ceramahnya harus pandai bercerita. Biar banyak ceritanya harus pandai mengarang. Ya.